Suatu hari, seorang wanita datang ke kuil. Usianya tidak lagi muda. Dia memanjatkan doa, mohon dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika si wanita menancapkan dupa, mendadak suara petir memecah keheningan. Kilat menyambar, menyilaukan mata. Malam itu, seorang lelaki tua berjubah indah muncul dalam mimpi si wanita dan berkata, "Kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Rawat dan besarkan dia dengan baik. Anak itu akan menjadi manusia hebat dan sukses." Mimpi itu jadi kenyataan. Si wanita hamil. Dengan penuh sukacita dia berkata pada suaminya, "Kehamilanku hadiah dari dewa." Si suami menyambut gembira. Ketika si anak lahir, mereka menamainya Nain She. Ketika pindah dari Cina ke New Zealand di tahun 90-an, Nain She menyebut namanya Michael She. Di Auckland, New Zealand, Michael hidup sederhana. Selain bekerja sebagai pelatih ilmu bela diri, perpaduan kungfu dan tai chi, dia juga menjalankan usaha kecil-kecilan majalah Chinese Times. Michael hidup sendiri sebab dia sudah bercerai. Namun ketika dia bertemu seorang wanita muda asal Hunan, Cina, hidupnya berubah. Wanita itu bernama An Liu, usianya 25 tahun, jauh lebih muda dari Michael. Dia datang ke New Zealand tahun 2002 untuk belajar bahasa Inggris. Michael dan An kemudian menikah. Usia keduanya yang jauh berbeda mengundang pertanyaan, apakah mereka menikah karena saling cinta atau jangan-jangan karena saling memanfaatkan? Orang-orang mengatakan pernikahan mereka dingin, tidak harmonis, meskipun kemudian mereka memiliki satu anak perempuan bernama Chan Shen She. Ada yang mengatakan Michael pelit, pencemburu, kasar, arogan, dan narsis. Di rumahnya terpampang foto-foto dan poster dirinya dalam ukuran besar dengan berbagai gaya kungfu dan tai chi, tapi tak satu pun tampak foto anak istrinya. Ada juga yang mengatakan awalnya pernikahan itu baik-baik saja, tapi ketika An melahirkan bayi perempuan, Michael kecewa. Dia benci sebab dia ingin anak laki-laki. Lalu bagaimana dengan An? Ternyata An tidak semanis yang terlihat. Kepada seorang teman, An pernah mengaku menikahi Michael agar bisa mendapatkan izin tinggal permanen di New Zealand. Dia tidak mencintai Michael dan malu punya suami yang sudah tua. Kepada sang teman, An juga mengaku setelah berhasil mendapatkan izin tinggal permanen, dia menolak tidur seranjang dengan suaminya dan kerap memancing kemarahan pria itu. Waktu terus bergulir. Hubungan Michael dan An yang buruk semakin terpuruk. Michael kerap mengancam dan main tangan. Dalam sebuah blog miliknya, An sering curhat. "Aku tidak bisa menemukan seseorang yang kucintai dan mencintaiku. Lalu apa artinya hidup? Terus hidup berarti terus menderita." Pada September 2006, pecah pertengkaran fisik antar Michael dan An. Michael mengancam An dengan sajam. "Aku memperlakukan kau dengan baik, tapi kau malah sebaliknya. Aku cinta kau, tapi kau tidak mencintaiku. Aku akan lenyapkan kau." An yang ketakutan bersama anaknya kabur ke Wellington dan menumpang di rumah seorang pria Chinese. Selanjutnya untuk beberapa lama An dan Michael tinggal terpisah. Ada informasi yang mengatakan sempat terjalin hubungan cinta antara An dan pria Chinese itu meski si pria sudah menikah dan keluarganya tinggal di Cina. Kepada seorang teman, An mengaku, "Tadinya hasratku sudah mati. Tapi sejak bertemu dia, hasratku tumbuh kembali. Kini di usiaku yang ke-30, aku merasa semakin bergairah seperti serigala." Namun tampaknya hubungan tersebut tidak berlanjut. An kembali mencari cinta, kali ini di situs kencan online. Begitu desperate-nya An hingga dia berbohong dan menuliskan profilnya sebagai wanita, single, tidak punya anak. Sementara itu dengan menenteng kapak, Michael Shu akhirnya memutuskan mendatangi istrinya di Wellington. Michael mendobrak pintu rumah, mencari dari kamar ke kamar, mengejar dan mengancam si pria pemilik rumah. Pria itu ketakutan dan membiarkan Michael membawa pulang An dan anaknya. Aksi Michael tersebut sempat dilaporkan ke polisi, tapi mereka berdamai dan kembali tinggal satu atap. An dan Michael tetap tidak bahagia. Dan lebih buruknya lagi, Michael mulai bicara ke orang-orang, "Aku ingin bungkam istriku selamanya."
Pada 15 September 2007, seorang bocah perempuan berusia 3 tahun dengan jaket merah berdiri seorang diri sambil menangis di stasiun kereta api Southern Cross, Melbourne, Australia. Petugas stasiun yang khawatir mendekatinya dan menanyainya, tapi si anak belum bisa bicara dengan lancar. Anak itu sendirian, tanpa pendamping, tanpa orang tua. Ketika petugas bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Si anak tidak menjawab. Polisi pun dipanggil. Mereka memberinya nama Pumpkin, labu, sesuai dengan merek pakaian yang dikenakannya, Pumpkin Patch. Mengapa Pumpkin sendirian di stasiun? Di mana orang tuanya? Polisi melakukan investigasi dan memeriksa rekaman CCTV stasiun. Seorang pria yang membawa koper tampak meninggalkan Pumpkin begitu saja di stasiun kereta api. Tapi siapakah pria itu? Setelah melakukan investigasi menyeluruh ditambah bantuan tayangan media di Australia dan New Zealand yang menampilkan Pumpkin, 2 hari kemudian pada 17 September 2007, polisi akhirnya berhasil memperoleh informasi dari masyarakat. Pumpkin adalah warga New Zealand bernama Chan Soon Shue, sedangkan pria yang tampak di CCTV bersamanya adalah ayahnya, Nyan Shue alias Michael Shue. Polisi Australia segera mengontak polisi New Zealand. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui pada 13 September Michael Shue bersama anaknya tiba di Melbourne, Australia dari Auckland, New Zealand. Kemudian pada 15 September, Michael meninggalkan anaknya di stasiun kereta api begitu saja. Pria itu lantas pergi ke bandara dan berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat Qantas. Polisi New Zealand kemudian bergerak. Mereka memperoleh informasi ibu Pumpkin bernama An Liu. Mereka segera mendatangi rumah pasangan Michael dan An di Mount Roskill, kawasan pinggiran Auckland. Tampak di depan rumah terparkir mobil Honda Ravaga milik Michael, tapi An tidak ada di rumah. Kepada polisi, tetangganya mengatakan biasanya mereka mendengar An membawa anaknya ke taman kanak-kanak sekitar pukul 8.30 setiap pagi, tapi mereka tidak lagi melihat An sejak pukul 5 sore pada 11 September 2007. Pada pagi 13 September, mereka melihat Michael dan anaknya pergi terburu-buru. Michael sempat meninggalkan surat yang mengatakan, "Titip rumah ya, aku pergi untuk menjemput istriku di Wellington." Polisi memeriksa rumah Michael, tapi tidak melihat tanda-tanda mencurigakan. Sementara itu, An tetap tidak ditemukan. Dan mobil Honda Ravaga yang parkir di depan rumah terlewatkan, tidak diperiksa polisi. Hingga 2 hari kemudian, pada 19 September, polisi memutuskan memeriksa mobil itu. Dan di dalam bagasi mobil, ditemukan An tidak bernyawa. Michael Shue tenang. Dia berada di Chamblee, Atlanta, Georgia, Amerika, jauh dari anaknya dan istrinya. Dia datang dengan anaknya ke Melbourne, Australia, dan kemudian meninggalkan si anak seorang diri di stasiun kereta api Southern Cross, Melbourne. Dia segera pergi ke bandara dan berangkat dengan pesawat Qantas ke Los Angeles, California. Dari California, dia melanjutkan perjalanan dan sekarang menetap di Chamblee, Atlanta. Kini sudah Februari 2008, sudah 5 bulan berlalu sejak dia kabur dari New Zealand, dan tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Michael yakin pelariannya berhasil. Dia sengaja berbaur di komunitas imigran Chinese yang berada di Chamblee dan tinggal di kompleks apartemen yang banyak dihuni imigran asal Cina. Michael terlalu percaya diri, dia tidak tahu. Pada Kamis 28 Februari 2008, 6 orang imigran Chinese sedang berkasak kusuk. Mereka mengintai pergerakan Michael di kompleks apartemen. Mereka baru saja membaca koran berbahasa Mandarin dan melihat foto seorang buronan. Dan foto buronan itu mirip sekali dengan seorang pria paruh baya yang tinggal di kompleks apartemen mereka. Keenam pria Chinese itu saling menunjuk satu sama lain untuk menelpon polisi dan memberitahu bahwa si buronan ada di kompleks apartemen mereka. Tapi sialnya, mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka tidak tahu cara menjelaskan hal itu kepada polisi. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka pun berembuk dan sepakat. Yang penting, sekarang kita ringkus dulu buronan itu sebelum terlambat. Nanti baru kita hubungi polisi. Saat dirasa tepat, keenam pria itu pun menyergap Michael, melepas celana panjangnya lalu memakainya untuk mengikat kaki pria itu. Lalu dengan ikat pinggangnya, mereka mengikat kedua tangan Michael ke belakang. Beres, keenam pria itu pun menelpon polisi.
Ketika polisi tiba di tempat, mereka takjub dan berterima kasih. Michael memang buronan. Pemerintah New Zealand telah meminta bantuan Interpol dan polisi Amerika untuk meringkusnya. Dan siapa sangka, ternyata sang buronan ditangkap orang-orang di komunitasnya sendiri. Michael sempat membantah pada polisi dan mengatakan mereka salah tangkap. Tapi polisi menemukan SIM New Zealand miliknya dengan nama aslinya sehingga Michael tidak bisa berkelit lagi. Karena masa berlaku visa kunjungan Amerika Michael sudah berakhir, maka dia tidak perlu diekstradisi. Pria itu cukup dideportasi oleh pemerintah Amerika kembali ke negaranya New Zealand. Prosesnya jadi lebih simpel. Setelah 5 bulan di pelarian, akhirnya Michael Shue kembali ke New Zealand untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persidangan kasus pembunuhan An An Liu dimulai 2 Juni 2009 dengan menghadirkan lebih dari 90 saksi. Michael mengatakan dirinya tidak bersalah. Menurutnya An An meninggal akibat permainan ranjang yang liar, tapi penjelasannya tidak masuk akal. Ditambah lagi fakta yang menunjukkan dia sering melakukan KDRT pada An An. Dan yang paling mencurigakan tentunya, pada hari terakhir An An dilihat oleh tetangganya, mengapa Michael mendadak pergi membawa anaknya ke Australia, lalu meninggalkan si anak begitu saja di stasiun kereta api Melbourne dan buru-buru berangkat seorang diri ke Amerika seolah-olah melarikan diri dari sesuatu? Di persidangan dibeberkan motif Michael menghabisi An An dengan jeratan dasi di leher karena marah istrinya akan meninggalkannya. Usai hakim membacakan vonis hukuman penjara seumur hidup, Michael menantang dan mengacung-acungkan tangannya sembari berteriak dirinya tidak bersalah. Kini Pumpkin alias Qian Shun tinggal di Cina, diasuh oleh Liu Xiaoping, neneknya dari pihak ibu. Sebelum kembali ke Cina, Pumpkin untuk pertama kalinya dipertemukan dengan kakak tirinya Grace Shue, anak dari pernikahan pertama Michael yang juga tinggal di Auckland, New Zealand. Ternyata si ayah Michael juga pergi meninggalkan Grace saat bocah begitu saja karena kecewa Grace anak perempuan. Keenam imigran Chinese di Amerika yang menangkap Michael Shue menuai pujian dari mana-mana. Mereka berjabat tangan dan berpose dengan polisi serta bertemu dengan konsul kehormatan New Zealand di Atlanta. Pemerintah New Zealand memberikan hadiah $10.000 kepada keenam imigran Chinese yang disebut Shambly Six atau 6 Shambly karena mereka tinggal di Shambly, Atlanta. Namun keenamnya memilih menyumbangkan seluruh uang hadiah itu, $2.000 untuk teman mereka yang sedang sakit, dan sebesar $8.000 untuk biaya hidup Pumpkin bersama neneknya di Cina. Ingatkah kalian kisah di awal cerita ini tentang ibu Michael yang didatangi seorang lelaki berjubah di dalam mimpinya yang mengatakan si ibu akan mengandung seorang anak laki-laki yang nantinya akan jadi manusia hebat dan sukses? Itu semua cerita bohong. Cuma karangan Michael Shue yang narsis yang ada dalam autobiografi bombastis yang ditulisnya sendiri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.